Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bagaimana kondisi hari ini? Semua baik-baik saja kan? Apakah ada yang merasa tidak bahagia? Apakah ada yang masih merasa sedih? Semuanya sudah kenyang? Baik, dalam pembelajaran hari ini berarti semuanya sudah merasa bahagia ya. Jadi tidak ada perut yang kosong dalam pembelajaran ya. Baik. Dalam pembelajaran hari ini ya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya, di mana semua peserta diharap berdiri. Dan salah satu dari kalian menjadi dirijen ya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah air, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta didik disilakan untuk duduk kembali ya. Baik, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, sejenak kalian berdoa, di mana dari salah satu kalian yang memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Silakan dipimpin salah satu temannya. Baik, setelah selesai berdoa, saya cek kehadiran kalian ya. Yuliani hadir? Kalau Patmini hadir enggak? Tidak hadir ya. Kemana dia? Tidak tahu ya. Baik. Kalau Yuni Astuti hadir? Hadir. Kemudian Lenti Patmini hadir. Kemudian Misanim hadir ya. Liana hadir. Kemudian Epiani hadir. Kemudian Nia Aprianti hadir ya. Tidak hadir. Ni Nyoman Media Ayu Laksmi hadir? Hadir ya. Reni Yulianti hadir ya. Kemudian Telni hadir?
Hadir, baik. Jadi ada beberapa yang hadir. Kemudian ini yang belum saya sebutkan. Ada Rizal Fahmi enggak? Hadir ya. Kalau Robi? Ketut Arya Gunawan ada enggak? Hadir ya? Ya, Komang Arya Gunawan, betul. Baik. Baik. Pembelajaran kita hari ini bagaimana mengidentifikasi teks deskripsi ya. Jadi mewariskan budaya melalui teks deskripsi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini bagaimana kita mengidentifikasi teks deskripsi gendang belik atau situs masjid kuno yang ada di Bayan. Kemudian bisa mengidentifikasi nanti salah satu teks yang Pak Guru sampaikan, kemudian bisa dibaca dan dilihat secara rinci nantinya ya. Baik, saya akan tampilkan ya. Kelihatan ya? Baik, siapa yang mau membacakan teks deskripsi ke depan dari salah satu dari kalian? Silakan. Yuliani, silakan, bersediakah maju untuk membacakan teks deskripsinya? Siapa yang bersedia? Oh ya, Yuliani, silakan. Dia agak samar ya. Dilihat dari lebih depan, enggak dia samar? Nah, silakan. Masjid Kuno Bayan, julukan Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid pastikan sudah tidak asing lagi buat kalian. Tapi kalian tahu nggak di mana letak masjid tertua yang ada di Lombok? Kali ini Mimin akan memberikan informasi singkat tentang salah satu masjid tertua yang ada di Lombok, yaitu Masjid Kuno Bayan yang terletak di Jalan Labuan Lombok, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Masjid Bayan Bule diperkirakan dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Tak seorang pun tahu bahwa yang membangun masjid ini. Versi lainnya mengatakan bahwa yang membangun masjid ini adalah Syekh Gaus Abdul Rajab, salah seorang penyebar agama Islam di Bayan. Dia membangunnya pada sekitar abad ke-16. Versi lainnya lagi, sebagaimana disampaikan oleh Raden Kalasari, juru kunci masjid, bahwa masjid ini dibangun sekitar abad ke-15 oleh Sunan Raden. Walaupun dinamakan masjid, tapi fungsi dari Masjid Bayan Bule tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid ini hanya dipakai pada saat perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Adat, Tahun Baru Islam, dan kegiatan besar keagamaan lainnya. Baik, silakan duduk kalau sudah membaca. Kemudian ada teks tampilan yang kedua. Selain dari tampilan teks deskripsi Masjid Kuno Bayan, ada juga teks deskripsi gendang belik ya. Silakan mungkin dari salah satu dari kalian bisa maju untuk membacakan. Rizal Fahmi, silakan. Silakan. Oh ya, Robi, silakan Robi. Siapa kalau begitu? Siapa yang maju? Silakan salah satu dari kalian maju untuk membacakan ini ya. Jadi ini merupakan salah satu teks dari teks deskripsi yang Pak Guru tampilkan ya. Tadi ada Masjid Kuno Bayan, sekarang ada
teks deskripsi gendang beli. Silakan, siapa yang mau maju? Ayo, ayo Robi. Ya, enggak apa-apa. Ayo, silakan. Siapa? Oke, silakan Robi. Ya, enggak usah lembar kerja. Jadi langsung saja perkembangan kunjungan wisatawan. Ya. Lombok. Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara KRU perlu didukung potensi seni budaya dinas. Tindakan kebudayaan pemuda dan olahraga di KRU melakukan pengadaan alat seni budaya tersebut agar bisa dikembangkan Masyarakat ya. Masyarakat. Kami melihat pentingnya musik tradisional dilestarikan sebagai upaya menjaga seni budaya kota Kadis di Budipora KRU. Adenan pada Lombok pos akhir pekan lalu untuk menunjang pengembangan seni budaya ini pihaknya mengeluarkan bantuan gendang beli diberikan kepada perkumpulan Sekaha gendang beli Putra Lombok Kara di dusun Lembang Kara dan Sukadana, Kecamatan Bayan. Adenan menambahkan bantuan alat kesenian hiburan kebudayaan tersebut sudah ada di dalam anggaran dinas di Budipora KRU tahun anggaran 2023. Sebenarnya bantuan sudah harus bisa diserahkan pada akhir 2023. Namun karena kesibukan dan lain hal jadi diundur. Peralatan gendang beli tersebut berusia diserahkan awal tahun. Jadi diharapkan bisa membawa manfaat untuk kelompok yang menerima dan menjadi salah satu atraksi pilihan wisatawan yang datang. Imbuhnya. Ya. Bupati KRU Haji Dijohan Samsul mengajak masyarakat bersemangat mengawali tahun 2024. Bantuan gendang yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memupuk semangat melestarikan budaya. Bantuan ini merupakan salah satu bantuan pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk dalam rangka menghidupkan kesejahteraan dan kebudayaan yang ada di KRU. Jelaskan tugas bagi masyarakat yang menerima bantuan ini agar bisa menjaga dengan baik peralatan tersebut. Semoga ini membawa manfaat bagi masyarakat tersebut. Terang bias sumber. Ya, apa? Baik, itu tadi yang pertama sudah dibacakan oleh Yuliani, di mana teks deskripsi tentang masjid kuno di Bayan. Kemudian yang kedua tadi dibacakan oleh Robi, yaitu teks deskripsi tentang gendang beli. Baik, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi tentang Masjid Kuno Bayan? Kira-kira apa yang kalian ketahui di sana? Ya, ada yang tahu tentang bagaimana Masjid Kuno Bayan? Tadi kan sudah dibacakan tentang deskripsinya. Kira-kira Masjid Kuno Bayan itu ada yang tahu enggak? Apa itu Masjid Kuno Bayan? Masjid Kuno Bayan itu di mana? Ya, di Bayan, di desa Anyar ya. Ya itu.
Tuh ya. Jadi Masjid Kuno Bayan itu berada di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ya, jadi kecamatannya Kecamatan Bayan gitu. Kemudian ada yang tahu enggak tentang gendang beli? Kira-kira apa yang kalian tahu tentang gendang beli? Sebut ya. Ya, budaya Sasak. Apalagi? Apa yang kalian tahu? Sebutkan saja. Jadi curah pendapat ini ya. Sebutkan saja. Tidak ada yang salah ya. Kita berusaha menyebutkan. Kira-kira apa yang kalian tahu tentang gendang beli? Kesenian Sasak. Baik. Yang lain? Apa yang kalian tahu tentang gendang beli? Ya sebutkan saja. Apapun tradisi, apapun yang ada di uneknya itu keluarkan saja. Gendang beli apa gitu. Misalnya gendang beli ini adalah kebiasaan kami di sini, boleh begitu. Atau kesenian yang sudah menjadi tradisi dari nenek moyang saya dulu, boleh begitu. Jadi silakan ada ndak yang mau mengungkapkan apa sih itu? Apa yang kalian tahu tentang gendang beli begitu? Kalau ada perayaan ada ya suatu tradisi yang ada di adat Bayan ya. Kalau yang lain silakan. Baik, yang kita lihat tadi teks deskripsi di gendang beli itu, gendang beli ini sudah menjadi tradisi orang Lombok sebenarnya, bukan hanya orang Bayan. Jadi orang Lombok sudah punya itu ya. Jadi itu merupakan apa? Merupakan tradisi yang ada di Lombok kita. Ketika ada acara itu menjadi kesenian atau tontonan kita ya, yang ada di Lombok ini, terutama di daerah Bayan ya. Baik. Ada yang bertanya sebelumnya tentang Masjid Kuno Bayan dan gendang beli? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jadi diusahakan ada pertanyaan supaya kalian terus merefleksi, terus berusaha membangun pengetahuan dan lain sebagainya. Silakan. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau bertanya bagaimana? Mungkin rasa penasarannya dari kemarin tidak tahu tentang Masjid Kuno Bayan atau gendang beli ini. Padahal tadi kan sudah dibaca tentang deskripsinya kan. Jadi yang dipelajari ada teksnya, kemudian pemaparan itu kita akan tuangkan. Oh, saya ini pemahaman saya tentang gendang beli. Saya ini pemahaman saya tentang apa? Tentang situs di Bayan itu. Baik, kita sudah masuk ke pembelajaran karena dalam pembelajaran ini perlu saya ingatkan lagi di dalam kesempatan ini, yaitu kesepakatan kelas kita. Tadi saya lupa memberitahukan bahwa tetap itu saya akan mengingatkan ya. Jadi kesepakatan kelas ketika guru menjelaskan tetap murid mendengarkan ya. Kemudian tidak boleh banyak bicara dengan teman ketika guru juga menjelaskan ya. Jadi semua itu apa konsekuensinya? Ya, bernyanyi, berpidato, berpantun, bahkan sampai push up bagi yang mampu ya. Jadi itu kesepakatan kelas kita. Baik, sebelum melanjutkan mungkin kita ice breaking dulu supaya tidak bengong dan lain sebagainya. Mungkin lagi kurang semangat begitu dan lain sebagainya. Ya, semuanya berdiri dulu. Baik. Kalau saya bilang belajar, kalian bilang yes ya. Kalau saya bilang belajar, nanti kalian bilang yes. Kalau saya bilang semangat, kalian bilang setuju ya. Ingat ya. Kalau saya bilang belajar, kalian bilang yes. Kalau saya bilang semangat, kalian bilang setuju. Oke. Belajar. Yes. Semangat. Setuju. Saya ulang sekali lagi. Belajar. Yes.
Semangat. Baik, silakan duduk. Bagaimana rasanya? Agak lega kan? Ya. Saya berharap kepada kalian untuk bisa bertanya bagaimana pembelajaran hari ini yang saya tampilkan begitu. Jadi pembelajaran hari ini ada deskripsi tentang gendang belik, kemudian ada teks deskripsi tentang bagaimana keadaan masjid kuno di Bayan. Sekali lagi saya bertanya kepada kalian, apakah ada yang mau bertanya dengan seputaran teks deskripsi yang ada tentang masjid kuno yang ada di Bayan dan alat tradisional di sini yaitu gendang belik, apa saja itu yang akan menjadi pertanyaan kalian? Kira-kira bagaimana? Silakan. Jadi curah pendapat silakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya. Silakan. Ya, angkat tangan kalau yang mau bertanya dulu. Rizal Fahmi, silakan. Oh ya. Kenapa belik jadi kesenian budaya Lombok? Ya, kenapa gendang belik menjadi kesenian budaya Lombok? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Sebelum saya jawab, kira-kira bagaimana? Kenapa gendang belik bisa menjadi kesenian Lombok? Ya. Ada yang bisa menjawab? Baik. Jadi kesenian gendang belik ini menjadi kesenian kita itu sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kita dari dulu ya. Jadi sudah ada dari nenek moyang kita terdahulu itu kita adopsi sampai zaman sekarang dan itu termasuk kearifan lokal di daerah kita sebagai budaya yang membuming di daerah kita yaitu daerah Lombok, terutama daerah Lombok Utara begitu. Kemudian ada lagi? Silakan mungkin bertanya tentang seputaran Masjid Bayan dan lain sebagainya. Silakan ungkapkan saja unek-uneknya. Ini curah pendapat sedikit, tidak apa-apa ya. Tidak ada? Ayo. Baik. Kalau tidak ada, kita akan mengerjakan tugas ini ya. Tadi kan sudah ditampilkan deskripsinya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Jadi ada tugas. Oh ya, ada yang bertanya. Silakan. Oh ya, silakan. Silakan. Baik. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya. Kita akan bagi kelompok berapa? 4 ya? Ya, 4. Jadi supaya kelompok ini terasa membangun dan tidak monoton, saya akan suruh menghitung 1 sampai 4 ya. Kan ada 4 kelompok. Jadi mana yang angka 1 nanti akan bersamaan dengan angka 1. Kemudian yang kedua nanti akan berkelompok dengan kelompok 2. Kemudian angka 3 nanti akan berkelompok dengan angka 3. Dan begitu juga dengan angka 4 akan berkelompok dengan nomor 4. Baik, mulai menghitung dari sebelah sini ya. Oke. Sebentar, nanti dia mungkin ke kelompok terakhir dia masuk nanti. Ya, enggak apa-apa. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Kemudian oh ya, 4 dah. 1, 2, 3, 4. baik. Angkat tangan yang nomor 1 tadi. Mana yang nomor 1? Silakan ke sini. Silakan dulu ke sini. Silakan dulu. Kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 2 angkat tangan. Silakan ke sini dulu. Kelompok 2. Kelompok 3 angkat tangan. Silakan ke sebelah sana. Sebelah sana. Nah,
Ini kelompok 4 ya. Jadi kelompok 4 saya sarankan langsung duduk ke bangku yang di sana. Silakan. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 3 silakan ke sini. Kelompok 2 silakan duduk di sini. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mana? Jauh di sini dia. Kelompok 2 di sini. Sedangkan kelompok 1 silakan di sana. Baik, kita akan berbagi LKPD, di mana LKPD ini tadi sudah saya tampilkan, yaitu ada lembar kerja peserta didik yang gendang belik dan ada juga lembar kerja peserta didik yang Masjid Kuno Bayan ya. Yang meminta teks deskripsi untuk Masjid Kuno Bayan kelompok mana? Mana? Ya. Ada lagi? Masjid Kuno Bayan ya. Baik. Kemudian yang gendang belik, ya gendang belik ya. Kemudian yang gendang belik juga kelompok 4 ya. Kelompok 4. Selebihnya nanti ini. Yang penting sudah ada kan. Selebihnya ya ditambahkan saja nanti itu ya. Kemudian ini tempat jawabannya ya. Balik aja di sini, dari saya ini ya. Oh ya, bisa dijawab juga di sini langsung. Kemudian ini bisa dijawab juga di sini dan ini ada juga lembar kerjanya. Silakan dikerjakan ya. Belum ada LK-nya? Bisa dijawab langsung di sini. Ya. Jadi pertanyaannya, setelah membaca tadi kan sudah dibacakan satu kali, tetapi kalau kurang fokus lagi bisa diulangi. Kemudian setelah membaca teks deskripsi di atas, apa hal yang menarik mengenai situs Masjid Kuno Bayan gitu. Kemudian yang kedua, ya tinggal dijawab nanti, bisa dijawab di sini dan nanti sebelahnya juga bisa ya. Kemudian apa saja yang bisa kalian amati dan kalian deskripsikan mengenai situs Masjid Kuno Bayan. Nah, ini bagi teks deskripsi yang Masjid Kuno Bayan. Kemudian yang dideskripsikan objeknya, jadi objek yang ada di teks deskripsi melalui gambarnya. Ya, misalnya halamannya, kemudian pagarnya, atapnya, dan apa saja objek yangannya. Tujuannya apa nanti yang kalian tulis? Nah, rinciannya terbuat dari apa itu kan? Ya. Silakan dikerjakan ya seperti biasa. Ini juga silakan dikerjakan ya. Kalau apa ini? Yang ini, oh ya, tinggal ya kalau memang ditambahkan lah sedikit misalnya pengembangannya supaya lebih lama persentase nanti ya. Silakan kerjasamanya ya. Ya, silakan kerjasamanya. Ya, kelompok 3, tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Kemudian kerja tim ya. Silakan kerja tim ya.
Jadi bisa kalau sudah nyampe mana progresnya bisa ditambahkan gitu ya. Ya. Nama kelompok kan ini. Apa? Ya. Nah, ini kan tadi kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Ini kelompok 2, nanti itu kelompok 3, dan itu kelompok 4. Kalau belum ada yang mengerti silakan bertanya ya. Gimana? Ada yang belum mengerti? Kelompok 4 ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ya, kelompok 4. Nama kelompok. Nama kelompok siapa satu? Nama kelompok apa? Kelompok 4. Ya, kan kelompok 4 yang di sini. Gimana kelompok 3? Ya, pas. Diharapkan kepada kerja tim ya. Jangan satu yang bekerja ya. Dan nanti persentasenya boleh berbeda-beda ya. Kalau ya Untuk mendiri. boleh ya untuk mendirikan ya. Sebentar dulu ya. Tabel nih Pak. Ya. Dibuat tabelnya nih. Boleh kalau mau dibuat lagi karena mungkin jawabannya lebih panjang yang kalian cek. Boleh, tetapi kalau tidak ini juga bisa karena ini kan akan dipresentasikan nanti. Di sini Pak, di sini boleh Pak. Di sini kan objeknya, di sini deskripsinya. Objek apa yang kalian objek apa yang kalian masukkan nanti di sini. Misalnya objek apa? Apa yang kalian lihat di sini? Terus bisa di sini Pak, di sini ya. Boleh, Di tapi sini tidak. Di sini juga. bisa juga, tapi kan ini mungkin lebih banyak yang mau dideskripsikan, makanya bisa di sini. Ya, nanti bisa dipresentasikan melalui keinginan kalian ya. Misalnya ya, mana tiangnya nih? Sendiri apa? Oh ya, Terbuat dari apa? kayu besar ya, kayu yang sudah kayu yang kokoh lah begitu. Kemudian nanti bisa juga kalau kalian mau menggambarkan langsung menggambar, kemudian bisa ditempel juga bisa. Ya. Oh ya. Jadi tergantung kalian ya. Jadi tergantung kemampuan kalian. Kalaupun misalnya objek deskripsi yang mau dipresentasikan boleh digambarkan sesuai keinginan ya. Jadi menggambar juga boleh dengan presentasenya nanti. Kemudian boleh juga membuat skema nanti untuk presentasi juga boleh ya. Artinya skema itu membuat kolom seperti ini, tapi kolom yang lebih unik lagi. Misalnya Pak Guru, saya tidak akan presentasi ke depan, saya akan lebih presentasi kepada objek yang saya gambarkan, boleh juga. Jadi tergantung kemampuan ya. Jadi kalau seperti itu boleh juga gitu. Ya. Ya. Yang ini objek yang dideskripsikan. Yang ini objek ya gendang belik yang digambarkan. Kemudian yang mana? Ya, deskripsikan bantuan gendang belik di atas dengan menerapkan nilai kearifan lokal budaya. Nah, artinya deskripsikan, gambarkan gendang belik yang ada di gambar ini dengan nilai kearifan lokal yang kalian tahu. Begitu. Dengan bernilaikan kearifan lokal. Artinya nilai kearifan lokal itu adalah nilai budaya setempat kita itu. Nilai yang telah kita adopsi, budaya yang telah kita adopsi. Apa nilainya gendang belik itu kira-kira? Nah itu. Kira-kira apa yang menjadi nilainya gendang belik? Ya. Keluarkan dah unek-uneknya ya.
Silakan kerja tim ya. Kalau ada yang bertanya silakan, yang belum paham ya. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau ada yang belum dimengerti di mana tempatnya mengerti. Ya, belum mengerti? Ya. Baca soalnya dulu. Apa bunyi soalnya? Artinya deskripsikan itu gambarkan. Gambarkan itu melalui tulisan. Misalnya, bantuan gendang belik di atas dengan menerapkan nilai kearifan lokal budaya. Misalnya ini kan. Ya, gambar ini kan ada gendang belik. Oh, nilai kearifan lokalnya kayak gimana ya? Ini kan ada bacaannya juga kan. Oh, ternyata gendang belik ini untuk kesenian misalnya ini kan. Oh, tulis. Oh, berarti gendang belik merupakan kesenian. Nah, itu maksudnya. Objek yang deskripsikan ABCD nih Pak. Objek yang dideskripsikan itu adalah apa yang dilihat ya. Gendang beliknya boleh, seragamnya boleh gitu. Sapu, termasuk sapu, baju dan 4 Pak. 1, 2, 3, 4 boleh. Boleh lebih juga apa yang kalian lihat di sini. Deskripsinya di sini. Ya, deskripsinya di sini. Artinya gambarannya gitu ya. Kalau sapu merupakan misalnya ditaruh di kepala dan itu merupakan songkok adat istiadat ketika gendang belik ditabuh begitu. Buat tabelnya juga itu. Boleh juga di sini, tetapi kan sudah dibuat lebih baik pakai ini untuk presentasi nanti ya. Boleh buat tabel ya. Karena siapa tahu lebih dari ini kan yang mau dideskripsikan. Itu. Ya, silakan buat tabelnya seperti ini juga boleh. Mau pakai ini juga boleh, langsung dijawab. Gitu. Tapi ingat nama kelompoknya ya, jangan lupa ditulis. Ya, kenapa? Fondasi ya, fondasi. Fungsinya Ora. apanya? Bahasa Indonesia. Pondasi. Ya. Bukan. Ya. Ya, kalau dia pondasinya itu karena Masjid Kuno Bayan tidak menerima yang namanya semen dan lain sebagainya. Itu masih batu, tanah dan lain sebagainya. Oh ya, ada yang bertanya lagi? Ya. Soal nomor 2. Apa saja yang bisa kalian amati dan kalian deskripsikan mengenai situs Masjid Kuno di Bayan? Nah, contoh, apa saja yang bisa kalian amati? Apa saja yang bisa kalian amati dari gambar yang ada di sini? Dan silakan dideskripsikan, gitu. Misalnya atapnya, begitu. Iya, atapnya yang dideskripsikan. Enggak apa-apa, sama karena dia memang satu kesatuan gitu ya. Ya, satu kesatuan. Silakan kerjasama ya. Yang mana? Kalau bahasa di sini apa? Itu ujung atas rumah. Kalau misalnya sebut aja ujung atas rumah. Kalau bahasa di sini kan, kalau bahasa kita kan ada yang disebut dengan kubahnya, gitu ya. Ujung kubah begitu. Kalau yang di sini kan, ya. Tujuan lagi tuh.
Ya, agar terlihat seperti ya terhias. Jadi deskripsikan lah semampunya begitu. terbuat dari Pokoknya terbuat itu paling dari kayu, bambu dan lain sebagainya. Ya, kubah. Ujung kubah itu namanya ya. Ya, di keheningan ini dengan kerja tim yang bagus supaya saling sharing. Nanti, oh ya, nanti ketika sudah selesai dan presentasi, jadi tunjukkan langsung temannya ya, yang membacakan, yang menjadi moderator siapa nanti juga ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Apalagi? Ya, bisa terbuat itu kubahnya terbuat dari kayu atau bambu karena menurut persepsi orang nenek moyang kita itu tidak boleh diubah menjadi yang lebih modern. Itu intinya. Kalau ada yang bertanya belum paham misalnya silakan bertanya ya. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat. Silakan dikerjakan dengan penuh ceria ya supaya kerja tim yang diutamakan ya. Jangan mengerjakan sendiri-sendiri, harus kerja tim. Silakan cross check lagi ulang tugas-tugasnya ya supaya mantap dalam presentasi nanti ya. Sudah? Gimana? Iya. Jadi silakan di cross check ulang jawaban-jawabannya, kemudian nanti tunjuk siapa yang presentasi, kemudian jadi moderator supaya mantap presentasinya anak-anak ya. Ya. kan lantai tujuan ngambil kan Lantai untuk tempat duduk sih. tempat duduk Iya. tempat duduk Ya, tempat duduk bersila, tempat acara-acara zikiran boleh itu ya. Fungsinya di sana. Bukan hanya sebagai tempat duduk biasa, tetapi untuk mengadakan acara ritual-ritual lah begitu kan. Ya, untuk mengadakan acara ritual, tempat duduk dalam rangka acara ritual begitu. Gimana? Oh, iya iya. Ya, ritual-ritual agama begitu. Ya, gimana? Ada yang masih tersangkut paut dengan tugasnya? Ya, gimana? Oh, kenapa dia? Ya, ini kan gendang beliknya. Kemudian apalagi ada?
yang kalian lihat seragamnya ini kan, seragam terdiri dari apa saja misalnya. Berapa? Ya, tunggu temannya sebentar. Kalau sudah, jadi sudah siap saji ini ya. Sudah siap dipresentasikan. Jadi perhatian dulu temannya supaya semuanya tahu nanti ketika ada pertanyaan ya. Dalam setiap presentase ingat ya, paling tidak bertanya 2 atau 3 kali ya. Jadi persiapkan pertanyaannya ketika temannya presentase ya. Baik. Begitu ya. Nanti kalau presentase temannya yang lain siapkan pertanyaan. Jadi silakan didengarkan dengan baik, siapkan pertanyaan ya. Oke. Nomor 3, setelah cross check tugas-tugasnya, nanti kalau temannya presentase silakan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Untuk umpan balik atau untuk feedbacknya teman-teman ya. Nanti kalau ada sudah presentasi temannya siapkan pertanyaan ya, supaya nanti silakan bertanya, enggak bisa kebayangnya. Jadi siapkan pertanyaan ketika mendengarkan ya. Ya. Ya, setelah selesai mungkin bisa dikasih baca dulu temannya, tukar ya, supaya nanti masing-masing memahami apa yang dipresentasikan. Silakan kasih baca dulu temannya ya. Ya, gimana? Gimana? Sapu itu ya ikat kepala itu kan. Sapu yang ini namanya sapu ya. Ikat kepala yang ya, seragam itu semuanya. Seragam itu terdiri dari sapu juga. Kemudian ada baju adatnya, ada selendang adatnya, kain adatnya gitu. Jadi harus sejajar dan konvarasi lah gitu. Nah, itu bisa. Ya, dikasih ya baca supaya paham betul. Nanti ketika ada pertanyaan di temannya yang lain bisa langsung dia jawab ya. Ya, kondisi keindahan yang tertera ya.
Bagaimana? Belum. Jadi kalau sudah jadi tukar ya. Ingat itu artinya jam. Oh silakan dulu ya, dikerjakan. Ada yang sudah? Ya sebentar tunggu temannya dulu ya. Waktunya masih ada. Ya waktunya masih ada, lagi sebentar dulu ya. Mari jadi kanan ya. Mari jadi buka di badan Kelompok 2 dan 3 sudah selesai ya. Ya kelompok 1 dan 4 belum ya. Sebentar tunggu temannya dulu. Ya. apa bahasa Indonesia cocok gitu Pak. Memukul? Ya. Ya Pak ya, terima kasih. Ya. Bagaimana? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Nanti presentasinya ya masing-masing bisa sampai 5 menit ya. Artinya pengembangan apa namanya? Pengembangan presentasinya ya walaupun tidak ada di catatannya mungkin bisa dikembangkan kata-katanya ya misalnya itu. Jadi walaupun tidak ada di apa namanya? Di bacaannya bisa dikembangkan kata-katanya. Bisa berbicara yang lebih banyak lah begitu. Yang mana? Ya, itu kan bisa. Nah, misalnya fungsi yang lain, misalnya pintu juga untuk menghindari hewan yang masuk juga bisa kan? Karena ini bisa diungkapkan yang lebih. Ini juga pas. Tapi ada juga fungsi pintu yang selebihnya. Pintu juga ya untuk menutupi ruangan. Pas sudah ini. Untuk mana dia? Untuk menutupi ruangan masjid ya. Bisa dilanjutkan agar terhindar dari binatang-binatang yang masuk atau
hal-hal yang masuk ke dalamnya supaya tidak terganggu di dalamnya. Jadi bisa dikembangkan agar terhindar dari misalnya dari hewan-hewan liar gitu yang masuk. Gimana kelompok 3 sudah diputar bacaannya sama teman-temannya? Ya. Kelompok 4 belum. Kelompok 1 silakan kasih temannya dulu baca supaya setelah jadi ini silakan masing-masing satu cross check dulu baca supaya nanti ada pertanyaan di temannya yang lain bisa bisa dijawab dengan mudah dan lain sebagainya. Ya. Jadi diusahakan baca teks deskripsinya ini ya. Nanti lalu kemudian baca jawabannya ya. Saya akan membaca baca teksnya ini dulu kemudian baru ada yang membaca teksnya kemudian kesimpulan saya kelompok kami adalah yang ini ya nanti. Jadi baca teksnya nanti yang persentase, teks deskripsinya, kemudian ini kesimpulan dari teks deskripsi ya agar jadi ditahu sama temannya untuk bertanya nanti ya. Silakan kalau sudah selesai. Gimana? Ya tinggal dibaca ini kan cepat. Ya. Boleh. Oh ya itu juga boleh itu kan sering orang wisatawan orang barat sampai sana dia mencarinya. Orang-orang luar negeri itu mencari gendang beli ini tradisi gendang beli ini ya sampai dia kepingin memakai kostumnya. Sering kan lihat-lihat orang-orang barat ya. Sudah selesai ini? Kalau sudah kita akan bagikan ini ya. Bagikan nomor urut presentasinya ya. Sudah ya? Silakan maju perwakilan satu persatu untuk nomor urut presentasinya. Ya, silakan ambil. Ini nomor urut presentasi. Ya, silakan ambil. Enggak apa-apa nanti dibuka di sana. Dan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa nomor 3 dan siapa nomor 1? Siapa nomor 1 presentasi? Berarti ini nomor 1 ya. Nomor 2 oke. Silakan nomor 1 untuk presentasi dibaca teks deskripsinya ya. Ya, baca. Ya, agak lebih cepat bacaannya nanti ya, supaya langsung disimpulkan. Ya, silakan baca dulu biar ditahu sama teman. Baik untuk kelompok lain, silakan fokus ke presentasi temannya ya. Silakan. Silakan didengarkan, siapkan pertanyaan. Ya. Silakan. Pertanyaannya siapkan. Siapkan pertanyaan, kalau ada langsung tanya nanti. Silakan siapkan pertanyaan di temannya. Ya, persiapkan.
Paulus Rajab, salah seorang perubahan agama Islam di Bayan. Dia mengetahui pada sekitar abad ke-16 sebagaimana disampaikan terhadap kepala dari melindungi masjid orang kalau sekitar abad ke-15 hubungan kafir. Walaupun dinamakan masjid tapi bukti dari saya sendiri masjid pada umumnya. Masjid ini hanya dipakai pada saat perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Fatur, Islam, dan kegiatan besar keagamaan lainnya. Yang menarik adalah akad dan halangannya. Silakan dipertanyakan nanti. Siapkan pertanyaan. Agar terlihat alami, terbuat dari daun kelapa, agar terlihat rapi, terbuat dari pohon halaman, agar terlihat sejuk dan indah, terbuat dari pohon dan bunga. Kondisi alamnya hijau, terbuat dari alam sekitar, tangga, tempat berjalan, terbuat dari batu dan tanah. Yang untuk mendirikan masjid kuno Bayan, terbuat dari kayu yang besar dan kokoh. Pintu untuk menutupi ruangan masjid agar terhindar dari hewan-hewan liar yang masuk, terbuat dari pohon bambu. Fondasi agar masjid terdiri dengan kuat dan kokoh, terbuat dari batu dan tanah. Pintu kubah agar terlihat seperti masjid, terbuat dari kayu atau bambu. Lantai depan dalam rangka acara dari tanah. Apakah kalian ingin bertanya? Ya, silakan. Siapa yang mengaku anak bayan dan pada tahun berapakah rumah anak bayan dibangun? Yang membuat masjid kuno Bayan Syekh Daud Abdul Raja dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Silakan. Bertanya, pada abad berapakah masjid ini dibangun? Pada abad ke-16 atau sekitar abad ke-15. Saya mau bertanya lagi. Berapa waktu bulan dan berapa hari besar saja? Silakan dijawab dengan apa adanya ya. Mohon diulangi pertanyaannya. Kenapa Masjid Bayan digunakan pada saat-saat hari besar saja ya? Apakah kelompok yang ingin membantu kami? Ya, silakan. Ada yang membantu? Silakan bantu temannya kalau memang tahu jawabannya. Baik, saya bantu sedikit ya. Berarti kenapa digunakan pada hari-hari tertentu? Karena memang dari dulu peruntukannya seperti itu. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kita dulu ya. Jadi spesifikasinya khususnya secara detail nanti kita kalau ada sempat kita akan langsung bertanya pada narasumbernya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Ya, silakan. Siapa orang penyebar agama Islam di Bayan? Dengan Rafael. Ya. Mungkin kelompok 3 belum bertanya, silakan. Sudah? Silakan kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup Bapak. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, itu tadi penyampaian dari kelompok 1 ya, di mana menyampaikan tentang mendeskripsikan tentang objek-objek yang dia ketahui tentang masjid kuno yang ada di Bayan. Silakan. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, nomor lot yang kedua tadi siapa yang dapat? Silakan maju.
Silakan di sini saja. Nggak apa-apa ya, biar tenang ya. Baik. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Tuan dari kelompok 2, kami sekretaris Dewi dan anggota di Nyoman Mai Dia Ayu Laksmi. Kami akan memberikan Silakan diperhatikan ya. Silakan bertanya nanti ya. Perhatikan. Siapkan pertanyaan teman. Ya. Masjid Pulau Bayan Beli dan terletak di Jalan Lombok Kota Bayan, Kabupaten Bayan, Kabupaten Dulu. Masjid Bayan Beli mereka dibangun sekitar 200 tahun yang lalu. Tak seorang pun yang tahu siapa yang membangun masjid ini. Versi lainnya mengatakan Kita baca teksnya. Ya. Baca. Jadi ini sampai di sini kan. Mari dibaca itu. yang bangunnya pada sekitar Biar agak lama didengar. versi lainnya lagi sebagaimana Biar nanti ada pertanyaan di temannya begitu. di masjid bahwa masjid ini dibangun sekitar abad ke-15 oleh Sunan Ampel. Walaupun dinamakan masjid, Silakan siapkan pertanyaan ya. masjid ini mulai dipakai oleh pesantren di Al-Azhar, Kami, Kabupaten dan kemudian biasa berjalan agama lainnya. Yang pertama, apa saja hal menarik mengenai situs Masjid Surabaya? Masjid Surabaya sangat menarik karena berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Ini menunjukkan ragamnya seperti fondasi yang dibuat dari batu, tendangan kuya, ini yang dibuat dari bambu, lalu dibuat menjadi pagar, atap yang dibuat dari tulang bambu, lampu yang dibuat dari kapak penjara, dan saat itu menggunakan memakai seragam yang sama yaitu baju badan dan tidak boleh memakai sembarangan. Nah, nomor 2, deskripsikan mengenai situs Masjid Surabaya. Deskripsikan. Dindingnya dibuat dari bambu. Dalam buat dinding belah teman-teman, bambu dibelah menjadi 2, lalu bambu tersebut dibersihkan matanya. Bambu dibuang, potong-potong sehingga dindingnya sama. Lalu letakkan bambu yang sudah dipotong dan dilipat-lipatkan secara balik ke masjid sampai habis. Lalu dinding bambu menggunakan dari pagar. Ketiga, objek yang dibersihkan lampu. 2, lampu bertujuan memberikan cahaya bersinar pada malam hari supaya kita dan berdoa. 3, lampu yang terbuat dari darah dan kapal sudah dipukul menjadi satu lalu didirikan sebarang berkat yang terbuat dari bambu lalu dibakar bersama dengan cahaya dan matahari. 2, fondasi bertujuan untuk menjaga bangunan menjadi kokoh. Lalu kalau tidak ada fondasi maka bangunan akan terbentur. 3, fondasi yang dibuat dari batu kali dan kemudian juga menjadi kokoh dan hasilnya. Nah, baiklah itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Nah, kasih dulu. Satu-satu dulu bertanya, satu-satu. Ya, silakan Yuliani. Bagaimana cara membuat pagar? Robot pagar seperti yang saya membacakan tadi. Saya membacakan lagi. Pertama, bambu dibelah menjadi 2, lalu bambu itu dibersihkan matanya. Bambu yang sudah dibersihkan matanya 2, potong hingga intinya sama. Lalu letakkan bambu yang sudah dipotong dan lipat-lipatkan secara balik-balik sampai habis. Lalu dinding bambu tersebut.
Silakan. Saya bertanya, pada acara apakah digunakan masjid kuno? Pada saat hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi dan tahun baru Islam dan kegiatan besar keagamaan lainnya. Ada lagi? Siapa yang menjadi Raden Palasari. Ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya bilang itu dulu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kembali di tempat teman masyarakat. Silakan nomor lot yang ketiga. Kelompok lain silakan persiapkan pertanyaan ya. Tadi kalian sudah dipersiapkan pertanyaan, sekarang kalian juga persiapkan pertanyaan ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mengasasikan hasil kerja kelompok saya sebagai ketua, kami sebagai anggota, dan hadir sebagai sekretaris. Dan saya akan membacakan beban kerja peserta didik 2. Tentang perkembangan kunjungan wisatawan Kabupaten Lombok Utara, yaitu mendukung potensi seni budaya, pendidikan budaya muda dan olahraga. Silakan buat pertanyaan. Kami melihat pentingnya musik dan budaya datang berakhir. Perkembangan budaya ini karena melakukan bantuan tentang diberikan pada lingkungan sekolah, usaha, para industri, tanpa para dan sebagainya. Silakan persiapkan pertanyaan ya. Penambahan bantuan alat yang kebudayaan juga ada di dalam anggaran dinas untuk orang yang tahun 2023. Hanya bantuan sudah harus serahkan pada akhir 2023. Karena saya dipakainya untuk perawatan generasi tersebut baru bisa diserahkan awal tahun ini. Ya, haraplah bisa membawa manfaat untuk kelompok yang menerima dan menjadi salah satu atraksi dengan wisatawan yang bertani. Tentunya bagi kayu kehidupan Samsung hanya menjadi mengawali tahun 2024. Bantuan tenang yang diberikan kepada masyarakat berbiaya untuk mengumpul semangat masyarakat budaya atau yang merupakan dalam rangka kehidupan sosial dan budaya yang akan dilakukan siapa yang terima bantuan ini agar bisa menjaga satu digunakan pada hari-hari tertentu sebagai donasi, drop, bawang dan sebagainya. Baju digunakan pada hari tertentu seperti yang kolam wilayah agar. Dan sampai digunakan pada hari tertentu sebagai donasi, bawang, drop, bawang dan sebagainya. Mana-mana alat kendaraan kulit seperti suling, kentang, bawang, payung, dan lain sebagainya. Ya, apa saja alat yang ada di bidang beli? Suling, gondang, gong, palu, jubir, steker, dan lainnya. Saya mau bertanya lagi, warna apa saja baju SKH gedang beli? Warna biru, merah, dan ada hitam. Pada acara
Kalau ada yang mau nyewa, kalau ada yang mau nyewa, jadi pegawai juga bisa berbuat pembuangan pengelolaan. Dia yang dari kalau nanti buang bertanya lagi. Silakan. Ada lagi. Silakan kalau ada bertanya. Silakan. Tanya berapa jumlah suling dalam benang beli? Satu ada dua. Oh, memang itu saja dari bertanya lebih lanjut. Silakan kelompok Pak kalau ada yang bertanya. Tidak yang menurutnya. Benar ya, tidak ada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Baik, itu tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 yaitu gendang beliknya ya. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok 4, silakan maju ya. Silakan maju kelompok 4. Ya. Silakan kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pertanyaannya. Silakan perhatikan dan siapkan pertanyaan ya. Bisa dibaca di akhir dah. Bisa.
Saya diserahkan kepada satu istri. Harapkan bisa merawat saat untuk Silakan kelompok lain sudah siap dengan pertanyaannya ya? Sudah disediakan ya? Gimana? Sudah siap pertanyaannya? Kelompok 3, kelompok 2 sudah siap pertanyaannya? dalam rangka menghidupkan yang dari kebudayaan yang ada di KSI dilakukan tugas sebagai masyarakat yang menerima bantuan ini agar kita menjaga dengan baik peralatan tersebut. Semoga ini membawa manfaat bagi masyarakat sempat dalam dan Silakan langsung. ada sapu atau ikan kepala ada benang dan kereng alat-alat musik Indonesia alat-alat musik Indonesia ada melalui bukan kami yang bisa melakukan merupakan Nah, dipersilakan. Ayo. Silakan, siapa yang mau ditunjuk dulu? Siapa? Ayo. Silakan. Silakan. Langsung. Yang bertanya, di mana saja tempat benang beli yang ada di mana? Silakan dijawab. Minta bantuan di temannya kalau tidak bisa. Mohon diulangi. Di mana saja tempat benang beli yang ada di Bayan. Lagi di mana saja tempat benang beli yang ada di Bayan. Ya. Kami temukan lulusan yang kepentingan. Ya, silakan dibantu kan. Saya membantu di Badanan, Baluan, Rok Bangket, Jeruk Manis, Batu Santet, Tarbias juga paling dekat di desa kan. Ya. Ya, itu saja. Terima kasih untuk Kelompok 1. Terima kasih untuk Bareng-bareng. Bertanya, berapa benang beli? Ada 2. Salah. Berapa? Ada 6 dan 6. Kelompok. Baik, silakan ditutup kalau tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk di tempat dulu ya. Kita akan refleksi sedikit. Silakan duduk dulu, kita refleksi sedikit. Baik. Jadi apa yang telah kalian presentasikan tadi merupakan tugas
sebagai peserta didik untuk mampu mendeskripsikan sebuah objek. Yang tadi itu adalah objek gendang belik dan apa? Masjid kuno yang ada di Bayan ya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana? Ya silakan dulu. Nanti dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik. Baik, itulah tadi kita sedikit refleksi bahwa apa yang telah kita pelajari ini adalah mendeskripsikan objek ya. Jadi mendeskripsikan objek, yaitu ada tadi gendang belik dan ada masjid kuno di Bayan. Jadi itu cara kita mendeskripsikan. Ya, jadi ada juga nanti objek-objek lain atau tempat-tempat lain yang akan dideskripsikan begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya lebih bersemangat dan lebih ceria lagi ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya tentu dengan doa ya. Tentu dengan berdoa, saya harapkan dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Oh ya, silakan. Ini. Siapa? Iliani? Oh ya, silakan. Silakan diam sejenak, silakan berdoa ya. Jadi ini adalah akhir pembelajaran kita dan berdoa biar lebih barokah ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, silakan boleh keluar ya. Saya terima. Ya. Silakan boleh keluar. Silakan keluar. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Gampang tak? Assalamualaikum Pak.